Menarik dan unik tatkala melihat suasana di pesantren Al-Hijriyah Ibnu Sabil atau pesantren anak jalanan yang berdiri di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kenapa pesantren ini dinamakan pesantren anak jalanan? Karena sebagian besar penghuninya berasal dari anak-anak terlantar yang ada di jalanan atau biasa disebut anak jalanan. Ustadz Aceng Bustami yang merasa peduli dengan kehidupan akhlak para anak jalanan ini sengaja mengajak dan membawa mereka untuk diberikan ilmu tentang agama Islam juga pendidikan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ustadz Aceng Bustami, pimpinan Pondok Pesantren Anak Jalanan atau Al-Hijrah Ibnu Sabil. Alhamdulillah berdirinya pondok pesantren ini dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun, dan alhamdulillah para santri udah berdatangan dan alhamdulillah mereka belajar dengan khusyuk. Minta doanya dari semua elemen masyarakat. Dari Allah di sini makan gratis, tidak pakai biaya. Makanya saya mendidik anak-anak tersebut itu yatim piatu dan fakir miskin. Itu tujuan kami supaya anak-anak di Indonesia ini khususnya di Kabupaten Garut menjadi anak-anak yang Islami, yang religi, yang betul-betul taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Begitu. Dan berdirinya pesantren ini atas dasar penglihatan saya di lapangan, dikarenakan banyak orang-orang jalanan, orang-orang terlantar. Saya di situ terketuk hati saya, dikarenakan mereka itu kemana kita menaung, kemana kita belajar untuk akhirat. Nah, saya rangkul semua itu dan saya bawa ke sini semua itu agar mereka bisa bersama-sama dengan saya belajar ilmu untuk menuju akhirat nanti, untuk menuju ridho Allah. Itu yang selama ini kami jalankan, dan alhamdulillah Allah memberikan jalan sampai sekarang. Allah memberikan jalan yang terbaik buat saya. Saya berpikir saya punya Allah, makanya kendala itu saya tidak dipikirkan. Pertama, pelajaran yang saya ajarkan di sini, buat suci dulu, belajar sholat dulu, setelah itu belajar kitab kuning dan kurikulumnya udah ada di sana, dan insya Allah yang belajar di sini akan mempunyai ijazah SMP, ijazah SMA. Akan kami perjuangkan kejar paket B dan paket C untuk mereka, biar mereka itu bukan cuma bisa belajar ngaji, tapi mereka juga bisa punya ijazah apapun yang saya bisa. Karena saya ahli tani, saya pelajari tani, saya ajari tani mereka, supaya saya bisa berdagang. Menariknya, bagi mereka yang belajar di pesantren ini tidak dipungut biaya alias gratis. Segala macam kebutuhan hidup para santri dibiayai oleh pesantren tersebut.
dari semua sisi, dari tauhidnya dia harus mengenal Allah, dari dunianya dia harus mengenal dunia, dia harus mengenal pergaulan. Kalau santri sekarang 120 orang, baru 120 orang. Santri itu dari selatan, Pak Kenjeng, Pak Mengpek, itu kalau dari Garut. Dari Malangbong juga ada, dari Limbangan juga ada. Terus yang dari luar kabupaten ada dari Bandung Timur, daerah Majalaya, terus daerah Subang, daerah Karawang, daerah Purwakarta juga sudah ada santri. Bukan itu saja, bagi mereka yang tidak memiliki ijazah formil seperti setara dengan SD, SMP maupun SMA atau sederajat, akan diikut sertakan pada program pendidikan kejar paket A, B, dan C. Ini dimaksudkan agar para santrinya kelak ketika sudah kembali ke masyarakat mempunyai bekal untuk bekerja di sektor formil. Karena pesantren ini kan satu-satunya pesantren yang namanya anak jalanan, dan di Garut itu di sini kan gratis, tidak dipungut biaya. tidak dipungut biaya. Gitu. Jadi biayanya itu dari hasil tani saya, dari kebun, itu dari pemerintah, dari donatur yang ngasih untuk makan mereka atau kitab-kitab mereka. Jadi saya tuh santri itu di sini nggak dianggap santri buat saya. Saya di sini dianggap anak saya. Jadi semuanya itu selalu curhat. Kalau ada apa-apa selalu curhat. Dan mereka itu kepada saya itu tidak menganggap guru, tapi mereka itu menganggap bapak kepada saya. Jadi tidak ada sekatan antara saya dengan santri, tidak ada halangan atau tidak ada jarak. Kalau saya di sini mengajarkan khusus tauhid buat mereka. Kalau kitab-kitab yang lain dari Maulwi Syafi'i Natijan dan sebagainya, kitab kuning dan sebagainya, nah itu ada guru-gurunya khusus, dan guru-gurunya itu SPDI semua. Dan saya ingin pemerintah memperhatikan jalan pondok, jalan ke pesantren. Nah ini kan jalan ke pesantren, ini mentoknya di jalan di sini. Ya di sini saya minta ke pemerintah, tolong ini jalan belilah untuk akses jalan ke pesantren. Untuk akses jalan. Nah pertanyaannya mungkin dari mana Aceh ini punya uang untuk memberikan rumah untuk guru-guru ngaji? Saya dari Allah aja. Yakin aja ya. Yakin aja deh, walaupun dunia ini kan perlu hablum minanas, itu sebelum hablum minallah, gitu. Tapi insya Allah hablum minanas saya itu saya sangat optimis. Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan rezeki untuk guru-guru ngaji yang mendidik di sini. Itu tujuan saya untuk biar mereka itu bisa khusyuk mengajinya. Kalau saya kasih fasilitas rumah Bisa fokus ya. mereka, ya bisa fokus. Dan tanahnya udah ada. Saya beli dulu, saya beli tanah itu 600 juta. Nah tanah itu akan saya hibahkan untuk guru-guru ngaji semua. Itu janji saya kepada guru-guru ngaji semua yang belajar, yang mengajari di sini. Tidak tanggung-tanggung, para pengajar pun terdiri dari para sarjana dengan rata-rata berbasis pendidikan Islam. Dan bagi para pengajarnya pun, pesantren menyediakan rumah gratis untuk tempat tinggalnya. Dari Garut, Jawa Barat, Juhendi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kalian seiman, seagama, carilah ilmu sebanyak mungkin untuk bekal Anda di akhirat. Dan saya sarankan kepada semua, jangan bosan mencari ilmu. Dari mulai lahir sampai akhir hayat, carilah ilmu. Carilah ilmu, carilah ilmu. Ilmu agama yang baik. Carilah ilmu agama yang dirahmatan lil alamin. Carilah ilmu yang diridhoi oleh Allah. Carilah ilmu yang dituntun oleh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.